Halo mempelai Kristus, senang ya kita bisa beribadah lagi bersama-sama di rumah Tuhan. Sudah 25 hari berlalu di bulan Oktober ini dan saya percaya kalau berkat Tuhan itu gak kenal waktu. Jadi pasti kita adalah anak Tuhan yang penuh berkat. Saya sudah siapkan info yang mantap untuk kita simak bersama. Nah, berhubung masa pandemi ini, anak-anak belum diperkenankan buat beribadah di gereja. Eagles Nest punya acara yang super oke untuk putra-putri Anda tercinta sebagai pengganti ibadah sekolah minggu rutin. Namanya ibadah interaktif anak Eagles Nest. Kalau interaktif berarti anak-anak bisa berinteraksi dengan teman dan para mentor. Ya, hitung-hitung mengobati rasa kangen beribadah sekolah minggu. Acara ini tiap hari Minggu mulai jam 11 siang yang akan disiarkan juga di channel YouTube Gereja Betani Salatiga. Nah, kalau adik-adik mau daftar, hubungi saja KAKBOB alias Kak Bob ya di nomor 0822 2221 5775. Selanjutnya nih mempelai Kristus, saya mengajak kita semua supaya datang lebih awal sebelum jam ibadah dimulai. Kenapa? Supaya menghindari kerumunan dan kita semua bisa beribadah full dari awal sampai akhir. Kan rugi kalau terlambat karena ibadahnya cuma 1 jam. Jadi saat ibadah dimulai, semua sudah siap beribadah bareng. Dan jangan lupa bawa masker dan face shield. Kalau tidak bawa, Bapak Riki dan Bu Maria sudah menyediakannya di area pendaftaran. Satu informasi yang super penting untuk kita semua. Minggu lalu, Pak Gembala sudah mengumumkan kalau ibadah raya mulai bulan November 2020 menjadi 3 kali ibadah raya. Yang pertama di jam 6:30 pagi, yang kedua jam 9 pagi, dan jam 6 sore untuk ibadah raya yang ketiga. Sekarang pilihan kita untuk jam beribadah jadi bertambah nih mempelai Kristus. Dan saya bersyukur sekali jemaat Tuhan semakin banyak yang beribadah di gereja sambil menerapkan protokol kesehatan yang selalu kami jaga dengan tepat. Ajak keluarga Anda, teman dan sahabat untuk datang di ibadah raya Minggu Gereja Betani Salatiga. Kali ini ada info dari KBTK Betani School. Biasanya ada free trial yang rutin diadakan. Sekarang karena keadaan, free trial ini dilangsungkan secara virtual setiap Jumat di tanggal 6, 13, 20 dan 27 November 2020 dan pendaftarannya ditunggu sampai 27 Oktober besok. Tersedia 2 kelompok kelas untuk usia 2-3 tahun dan 4-6 tahun dengan maksimal 20 peserta di tiap kelasnya. Kalau ingin dapat detail infonya, WhatsApp saja ke nomor 0811 2756 248 untuk kelas A dan 0811 2776 248 untuk kelas B. Ya, begitulah mempelai Kristus, semua telah kuberikan informasi untuk Anda semua. Semoga infonya bermanfaat. Selamat hari Minggu dan tetap semangat. Tuhan memberkati saya dan Anda. Shalom semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Seberapa banyak yang luar biasa boleh lambaikan tangan? Haleluya, tangan-tangan yang boleh terangkat berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih karunia yang dahsyat di dalam hidup kami. Sehingga Kau Tuhan selalu menopang hidup kami, selalu menolong kami. Dan satu hal yang kami percaya, Kau selalu menjamah hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang luar biasa, buat hari yang dahsyat yang boleh kami nikmati. Sekarang kami mau bersuka cita, kami mau mengagungkan nama Engkau. Kami mau nyatakan Kau Raja di atas segala raja. Dan hanya satu nama, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mau Tuhan menyambut Engkau penuh dengan sukacita. Di dalam nama Yesus yang mau bersukacita bersama, katakan amin. Yang bersukacita berikan kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari saja untuk semua bangkit berdiri bersama-sama saudara. Haleluya, seberapa banyak siap untuk memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia.
Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Dia adalah Allah yang ajaib, bahkan Allah yang kuat. Bahkan dia adalah Allah yang berkasih. Yang percaya bersama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. terpujilah, katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, bersama-sama katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Semuanya katakan, Engkaulah Raja atas dunia, amin. yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Dia adalah Raja yang kuat, Raja yang perkasa, bahkan Raja dari segala raja. Mari yang percaya bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Sebelum duduk saudara, boleh tengok kanan kirimu. Adakah orang di samping kanan kirimu, di belakang? Biasanya kita tos ya. Tolong berikan salam kepada kanan kirimu. Katakan yang sebelah kanan, halo. Yang sebelah kiri katakan, halo. Belakang-belakang katakan, halo. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ya, sebelum duduk saudara, hari ini kita mau mendeklarasikan firman Tuhan. Amin. Di Yosua 1 ayat yang 9. Mungkin boleh ditanyakan? Ya, kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.
Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sungguh saudara, Tuhan menciptakan hidup kita seturut dengan rupa Tuhan, seturut dengan gambar Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita karena kita ciptaannya yang paling luar biasa. Amin saudara. Pagi ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau katakan, sungguh Tuhan ajaib dan dahsyatnya hidup kami. Dan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Angkat wajahmu, katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dan Tuhan, Kaulah sahabat kami. Terima kasih Tuhan buat kedahsyatan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Penuh dengan iman katakan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Benar Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau menenun diriku. Ya Tuhan, Kau menanam hidup kami, rupa kami seturut dengan gambar-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Haleluya. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Angkat wajahmu, katakan, ku mengangkat wajahmu, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Angkat wajahmu dan serukan, ku mengangkat wajahku. Inilah Tuhan hidup kami. Kami pandang keindahan-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kami naikkan dalam hidup kami hanya untuk-Mu Bapa. Dan kami angkat tangan kami serukan. Dan Tuhan tanganku benar kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Yang percaya Dialah sahabat kita. Semua saya ajak untuk bangkit berdiri bersama, katakan, ku mengangkat wajahku, pandang kebaikan Tuhan. Haleluya. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tangan-Mu dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Lebih lagi serukan, pandang wajah Tuhan. Haleluya. Betapa keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Tak sekalipun Tuhan Kau tinggalkan kami. Ya Tuhan, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Raja di atas segala raja, kami muliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sembah puji kami hanya bagi Engkau. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagi Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang patut kita sembah dan tinggikan. Hiralah patase, hiralah palarala, hiralah patasane. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang layak kami puji. Siralah Bapa Bapa Siralah Bapa Bapa. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan Engkau Bapa. Sungguh Tuhan, kami merindukan kuasa-Mu yang lebih besar lagi. Kami sungguh rindu Tuhan,
menerima jamahan-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah sembah kami. Inilah doa kami dan inilah iman kami Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya Raja yang kami sembah. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Inilah pengakuan kami Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Siralah Bapa Bapa ya Rawala Bapa Sikiralah Bapa Bapa katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan hidupku, kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup lebih lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji. Imani saudara, imani. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Kami percaya Tuhan, semua janji-janji-Mu. Ku percaya. Haleluya, Kau bekerja. Imani setiap doa ini saudara, mendatangkan kebaikan di hidup. Apapun masalah kita, percaya kepada Tuhan. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja. Haleluya, haleluya, mendatangkan kebaikan. Inilah doa kami Tuhan, datangkan kebaikan. Oh katakan, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, oh Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Yang terakhir dengan iman dan doa katakan.
pernah terlambat, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Dalam keadaan apapun, ketika kami terpuruk, Engkau mengangkat kami. Ketika kami terjatuh, Engkau juga menopang kami. Dan tidak ada yang terlambat bagimu, apapun keadaan kami, apapun yang kami alami sekarang ini Bapa. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang setia melayani kami dalam keadaan apapun. Dan hari ini Tuhan lagi Kamu datang bersama-sama, mohon anugerah Tuhan, urapan Tuhan. Ketika kami bersama-sama belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi kami semua yang mendengarkannya, supaya kami boleh sama-sama diberkati, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Karena dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan roti yang hidup itu kami berdoa. Dan jemaat yang siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan akan katakan, amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Pendeta Bambang Hengki berkhotbah menyampaikan tema The Power of Remah-remah. Hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar bagian firman Tuhan, The Power of Hikmat. Perkataan hikmat, kata hikmat ini di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, memang Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan antara hikmat dan bijaksana. Saya mempelajari word study ini agak samar, ya. Tetapi dalam berbagai terjemahan, kata bijaksana, kata wise yang dipakai dalam bahasa Inggris ini hampir sama. Karena kata bahasa Ibrani yang dipakai, kata hikmah, kata hikmat dalam bahasa Semitik yang termasuk Arab dan Ibrani, itu arti kata kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira sangat berhati-hati, bertindak bijak, ahli. Dalam bahasa Yunani Sophia, itu sama-sama dalam bahasa Inggris berbagai versi diterjemahkan dengan kata hikmat. Nah, kata hikmat lebih menuju ke arah ketinggian level batin. Kata bijaksana lebih ke arah ketinggian level berpikir. Tapi hikmat mencakup mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, emosi, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwamu yang dikelola dalam kedalaman batin, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Daniel pasal 12 ayat 3, firman Tuhan mengatakan begini, dan orang-orang bijaksana, baca kalau dalam NIV, King James, kemudian terjemahan-terjemahan lain sebagian besar bahasa Inggris mengatakan, dan orang-orang berhikmat akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Bijaksana dalam Lembaga Alkitab Indonesia, ya, oke lah ya, hikmat dan bijaksana anggap saja, karena di Pancasila pun hikmat kebijaksanaan agak tipis untuk mengutarakan. Mari kita sepakat dengan kata hikmat ini, wise yang di Alkitab ini dipakai. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, orang-orang berhikmat, orang-orang bijaksana ini akan bersinar, akan bercahaya seperti bintang-bintang di cakrawala. Itu yang pertama, akan bercahaya. Kamu adalah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Terang, orang berhikmat itu akan menjadi terang karena terang itu aktif, terang itu berdampak, terang itu memberi,
terang itu berkorban. Terang walaupun kecil, satu lilin kecil dalam ruangan ini kalau semua listrik mati, ruangan ini semua akan dapat melihat lilin itu dan ada dampaknya di situ. Saudara, kalau yang pernah naik pesawat, saya paling tidak suka sebetulnya naik pesawat, itu pilihan terakhir. Pernah di atas di Bandung itu 2-3 kali, sampai 40 menit terputar-putar karena hujan lebat, tidak bisa turun, sudah malam. Begitu saya lihat di bawah kemudian ada landasan yang pilot kemudian bisa mendarat. Hati itu senangnya bukan main. Ketika saya pelayanan dengan pelayanan kapal, beberapa kali, ya, dulu Samuel, Drianto, saya, istri saya, Laura yang pernah bersaksi di sini, kami dengan pelayanan OM, pelayanan kapal, kadang-kadang kami harus lewati badai yang luar biasa. Kadang-kadang saya ikut dengan kapten dan sebagainya keluar, jadi ini bukan hanya cerita. Dan itu kalau tidak lihat apa-apa rasanya, di mana kami ini? Tapi begitu ada lihat terputar-putar satu mercusuar, nah itu arah di sana. Kapten katakan aman kita walaupun ada peralatan. Tahu di mana ada karang, di mana ada terang itu, ada mercusuar itu, tahu arah kapal yang aman ke sana. Terang akan menunjukkan jalan kepada tempat yang aman. Nah, pada waktu saya melayani di Bengkulu, waktu masih muda dulu, saya banyak pelayanan di pedalaman. Kadang-kadang kalau naik motor atau jalan kaki berjam-jam ke pedalaman itu masih ada suara, suara apa namanya, harimau berdiri juga bulu kuduk. Dia beriman sih beriman ya, tapi ya takut juga tuh. Kadang saya jalan malam sampai hampir tengah malam, gelap sekali. Begitu saya lihat ada satu titik terang di kampung di sana, nah itu dia, hati saya tenang. Lalu bukan cuma tenang, karena apa? Saya tahu tujuannya kemana. Orang berhikmat seperti cahaya, memberi rasa aman, memberi rasa terang, memberi arah yang pasti kepada orang-orang di sekitarnya. Ini gambar orang bawa obor, saya pernah ceritakan itu. Ada seorang buta di tengah sawah, dia bawa obor. Lalu orang-orang lewat di situ, anak-anak muda yang biasa ngeledek bilang, Mbah ini kan tidak bisa lihat, ngapain Mbah bawa obor? Ya minimal supaya kalian tidak nabrak aku, gitu kan? Karena dia bawa obor jadi tidak ketabrak. Tapi sebetulnya ketika dia bawa obor itu, orang-orang yang lewat akan tahu bahwa itu jalan berlubang atau ada apa di situ, mereka tidak tersandung dan mereka bisa jalan lancar. Terang memberi, terang itu aktif. Orang berhikmat akan memberi rasa aman. Orang berhikmat akan memberi rasa orang lain yang dekat kita itu tujuan jalannya itu jelas, damai sejahtera, pede, tidak takut, menghindarkan dari bahaya, minimal tidak tersandung, dan minimal tidak jadi batu sandungan. Orang berhikmat akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Saya kembali lagi kepada gambar ini. Suryantoro nama saya baru ngerti itu ya. Bagus memang bagus lah, seperti begini toh. Ya. Surya itu matahari. Antoro itu rupanya bapak saya bilang Suryantoro. Bagus Suryantoro, seperti surya di dirgantara di langit. Nah, pada waktu saya melihat gambar ini saya baru ngerti. Matahari itu ketika dia menyinarkan sinarnya ke bumi, walaupun dihalangi oleh awan kayak apapun, dia tetap konstan menerangkan sinarnya ke bumi, tidak tergantung pada halangan awan itu. Jadi orang benar, orang bijaksana, orang berhikmat akan bercahaya seperti cahaya di cakrawala. Apapun yang menghalangi, tidak tergantung mood kita, tidak tergantung kondisi dan situasi, tetap bersinar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya loncat bagian belakang saja, nanti akan yang ke tengah. Orang-orang berhikmat ini akan tetap untuk selama-lamanya seperti bintang. Kenapa tetap untuk selama-lamanya? Saudara, kita ini hidup dalam perubahan yang luar biasa. Semua berubah.
Kecuali saya dapatkan gambar di beberapa yang lalu. Dulu mikrofon itu semua pakai kabel ini toh. Nah sekarang enggak pakai kabel. Apa namanya ini? Nirkabel. Kalau setrika kebalikannya. Kalau dulu setrika enggak pakai kabel. Masih ingat ada yang masih pakai setrika ini? Ya. Sekarang setrika harus pakai kabel. Cuman itu saja mungkin perubahan yang minor-minor. Tapi pada basicnya, sekarang ini dunia sedang berubah luar biasa. Sekarang perkataan yang banyak diucapkan berkali-kali. Satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Perubahan politik, ekonomi, sosial. Sekarang ini hampir 13 juta penganggur di Indonesia. Di Amerika lebih 40 juta orang mengajukan tunjangan pengangguran. Ini baru gambaran dari banyak tempat yang mulai mengalami resesi, yang mulai mengalami bahaya, kelaparan dan sebagainya. Belum sosial. Sekarang ini saya tidak lihat siapa yang senyum, siapa yang enggak. Podo wae. Ini salah satu dampak sosial dari sekian banyak. Apalagi masa pandemi ini. Keluarga. Dulu anak yang kita timang-timang, sekarang tiba-tiba sudah menikah. Tiba-tiba sudah akan punya anak. Masih diperlakukan seperti anak kecil. Padahal dia udah gede. Tubuh kita yang dulu kalau lari, ya naik misalnya ke Tegalombok, ke FTI sana tidak jadi masalah. Sekarang lutut udah mulai keratak-kerutuk. Dulu kalau naik sepeda, sekarang lagi musim nih sepeda, mau sampai ke Jogja tidak masalah. Sekarang baru genjot berapa genjotan, rasanya itu bangkean udah mau patah. Dulu rambut masih banyak, sekarang tinggal 3-4 lembar. Dulu badan, ya ibu-ibu masih Coca-Cola, sekarang masih tetap Coca-Cola, tapi yang sudah 1 galon. Bapak-bapak yang dulu badannya seperti Arnold Suasana Seger, kalau pendeta sekarang mimbarnya sudah besar, non pendeta bangunan liarnya udah banyak. Perubahan fisik, ketika umur 30 ke atas semakin lemah, semakin banyak ini itu dan sebagainya. Yesus mengingatkan tanda-tanda kedatangannya. Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia. Lalu ayat kelima, akulah Mesias dan mereka akan jawab Yesus ayat 24, jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Perhatikan ada hal-hal yang diuraikan oleh Tuhan Yesus, perubahan-perubahan yang terus akan terjadi menjelang kedatangannya. Akan ada deru perang, kabar-kabar tentang perang. Sekarang ini ya pasukan Amerika diam-diam udah ada di sekitar kita kan. Ada berita bahwa Tiongkok sekarang sudah memiliki perlengkapan senjata, ada yang katakan lebih dari Amerika. Sewaktu-waktu itu akan bisa terjadi perang besar, perang kecil. Ayat yang ke-7, bangsa bangkit melawan bangsa. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Lembaga Alkitab tidak menerjemahkan bahwa akan ada penyakit-penyakit, bukan hanya pestilence, bukan, pestilensis, penyakit-penyakit yang dulu kadang-kadang penyakit-penyakit itu tidak terlalu banyak kelihatan. Sekarang ini COVID bahkan ada, bukan menakut-nakuti tapi untuk kita waspada. Ada yang katakan akan ada datang yang akan lebih parah lagi nantinya. Siapa yang menduga tahun lalu akan terjadi seperti bulan-bulan ini? Pestilensis yang luar biasa, yang mengubah banyak pola hidup dari kita semua. Ya. Saya biasanya yang hampir tiap weekend terbang, ini sudah hampir 6 bulan, baru akan bulan depan lagi. Misalnya itu salah satu perubahan dari sekian banyak yang kita hadapi. Belum lagi dampak sosialnya, dampak ekonomi dan sebagainya. Tapi semuanya itu baru permulaan. Dan ini juga yang kita semua harus bersiap jemaat Tuhan. Karena dari sejak pertama, Yesus sudah mengingatkan, kamu akan dibenci karena namaku. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Jemaat Tuhan harus bersiap-siap di samping perubahan-perubahan dengan deru perang, kelaparan, pestilensis, penyakit dan sebagainya, bencana alam, tapi juga
jemaat Tuhan harus siap dengan penganiayaan. Karena apa? Ketika kita pikul salib, salib itu lambang cemoohan. Salib itu adalah kerendahan. Tapi salib itu, Yesus memikul salib bukan hanya jalan-jalan, mati di bukit Golgota untuk penebusan dosa umat manusia dan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian banyak orang akan murtad, dan banyak terjadi. Saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu, ayat 12. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yesus mengingatkan ayat 13. Tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Perubahan-perubahan ini kita hadapi. Setiap hari kita menghadapi perubahan. Oleh karena itu, orang yang berhikmat akan tetap, apapun yang terjadi, tetap bercahaya. Dan yang ketiga, akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Nah, Yesus mengatakan kemudian, ditutup ayat yang ke-14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bukan hanya bagi sebagian bangsa, bagi semua bangsa. Karena Yesus adalah juru selamat segala bangsa. Yesus adalah juru selamat dunia ini. Sehingga orang yang berhikmat, orang bijaksana, selalu akan membagikan, menuntun orang lain kepada kebenaran, membawa orang lain kepada berkat terbesar, yaitu keselamatan itu. Saudara, tanda, perhatikan ini, karena Yesus ini nanti tanda kedatangan yang kedua kali, perubahan-perubahan yang dramatis-dramatis, yang biasa-biasa juga ini, gejala-gejala dan baru tanda-tandanya. Tetapi nanti pada akhirnya segala bangsa, setelah segala bangsa mendengar Injil, nah kesudahannya itu baru tiba. Orang percaya kita harusnya merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu nanti tujuan hidup kita. Semua ingin masuk surga ya toh? Amin. Bagaimana cara masuk surga? Ibadah tiap minggu, amin. Setiap pada persepuluhan harus ya toh? Bersaksi, betul. Baca firman Tuhan, iya juga. Tapi kita tidak akan nyampe ke surga kalau tidak innalillahi wa innalillahi rojiun. Harus mati dulu. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah yang dirindukan, yang dinanti-nantikan ketika nanti kita berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Ada yang mengatakan begini, tanda seorang merindukan kedatangan Yesus adalah terlibat dalam pemberitaan Injil kepada segala suku bangsa. Saya ulangi lagi, tanda bahwa seorang itu merindukan kedatangan Yesus adalah terlibat dalam pemberitaan Injil kepada segala suku bangsa. Orang berhikmat tahu kemana dia pergi. Orang berhikmat akan bersinar seperti cahaya di cakrawala. Orang berhikmat tahu tujuan hidupnya, terlibat dalam misi dan penginjilan sehingga segala suku bangsa datang kepada Yesus. Dan orang yang tahu tujuan hidupnya adalah orang yang sudah mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, Salomo itu dicatat oleh firman Tuhan, orang yang paling bijak di dunia. Orang yang paling berhikmat di dunia. Sebelum dia dan sesudahnya tidak ada. Walaupun beliau akhir hidupnya tidak doing well, karena banyak kompromi dengan istri-istrinya yang banyak dengan penyembahan berhala, tapi namanya hampir 297 kali disebut itu karena itu penting. Ya. Nah, ketika Salomo dengan hikmatnya, raja-raja bangsa-bangsa lain mau datang kepada Salomo, mungkin Salomo bisa buka seminar hikmat, tapi dia hanya simpulkan saja, the beginning of wisdom, the beginning of knowledge
adalah takut akan Tuhan. Kembali lagi, hikmat itu dari Tuhan. Mengenal Tuhan itulah hikmat, kata Amsal. Saudara, Tommy Tenney mengatakan begini, gereja saat ini penuh dengan orang-orang yang tahu banyak tentang Tuhan. Tadi berbicara dengan Bapak Pendeta Bambang Hengki, sekarang lagi di YouTube, di mana ya, banyak orang berdebat soal teologia. Teologianya kemudian jadi tololgia. Banyak pengetahuan kayak orang Farisi. Tetapi belum tentu mengenal dia. Paulus katakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, bukan hanya tahu tentang dia. Nah, Salomo mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal pasal 8. Jadi tahu Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, mengapa hikmat itu sangat penting? Karena hikmat memberi jalan kepada kebahagiaan dan panjang umur. Itu kata kitab Amsal. Keputusan bijaksana mencegah kita masuk dalam situasi yang lebih sulit. Saya masih ingat dan dulu saya lakukan, dan saya baru bertemu dengan dulu mantan pemuda di gereja kami di Jakarta, sudah 30 tahun lebih tidak ketemu. Pak, saya masih ingat kata Bapak, orangnya sekarang orang yang dia sangat hikmat, ya sangat bijak. Saya ingat dalam camp itu Bapak katakan, kalau mau baca firman Tuhan, Alkitab selesai dalam 1 tahun, 3 pasal tiap hari, 5 pasal hari libur, tapi kalau mau berhikmat, tiap malam baca 1 pasal kitab Amsal. Betul juga, saya hampir lupa itu. Tiap malam dulu saya suka baca kitab, karena ini kitab hikmat yang luar biasa. Nah, jikalau engkau mencari hikmat, seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah, perhatikan, Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Mengejar hikmat, mencari hikmat, mempelajarinya, seperti lebih dari memburu harta karun, lebih dari seperti emas dan perak, karena itu nilainya hikmat itu. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, itu kalau berhikmat, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 13, Amsal 3. Berbahagialah. Berbahagialah, terjemahan dalam bahasa Ibrani itu, diberkatilah orang yang mendapat hikmat. Lalu ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Pohon kehidupan itu simbol berkat yang diberikan bagi setiap orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Pasal 3 ayat 16 itu biasanya untuk ucapan selamat ulang tahun. Ini untuk orang yang memiliki hikmat. Orang yang memiliki hikmat akan ada umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu the power, itu berkat dari hikmat. Nah, bagaimana hikmat itu diperoleh? Konghucu menyimpulkannya begini, walaupun di Alkitab ada, tapi saya kutip bahwa orang-orang lain pun mengejar gitu. Dengan merenungkan, itu cara yang paling agung. Dengan meniru, itu cara yang paling gampang. Dengan pengalaman, itu cara yang paling pahit. Tapi kalau Konghucu masukkan ini pengalaman diri sendiri. Anak saya Victoria pernah mengatakan dalam satu webinar, sebetulnya saya belajar banyak itu dari pengalaman. Tapi yang lebih baik, pengalaman diri sendiri, tapi yang lebih baik dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu bisa jadi hal yang berharga. Banyak kita belajar dari Alkitab, dari pengalaman Salomo, pengalaman Daud, ya, pengalaman yang senior-senior kita, itu kita bisa banyak belajar darinya. Nah, itu cara memperoleh hikmat. Di samping tadi kitab Amsal, katakan, baca Amsal tiap malam 1 pasal, nanti kita peroleh hikmat.
Tapi juga apa kata firman Tuhan? Yakobus 1:5. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Karena ini hal yang baik, Allah pasti akan memberikannya. Hikmat, takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak berubah. Hikmat selalu, walaupun belajar dari belakang, memandang ke depan. Bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir selalu menoleh ke belakang, selalu mengeluh dengan hal-hal yang lalu. Tapi Tuhan mau kita dan bangsa Israel itu menghadap terus ke depan. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, mari dalam situasi yang kita hadapi sekarang, Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya mau katakan dalam keadaan begini, ya, di networking, kegerakan di Indonesia masih terus terjadi. Baptisan terjadi di mana-mana. Walaupun dalam keadaan katanya pandemi, ada yang di bak kamar mandi, ada yang di kolam ikan, ya. Itu keselamatan, penuaian tetap terjadi karena Allah kita tidak berubah. Walaupun perubahan ekonomi, perubahan sosial, kita lama tidak salaman lagi. Kadang-kadang orang Kristen itu kan rajin salaman kan, sampai hafal sidik jarinya tuh, gitu. Nah, sekarang ini, udah cuman hongsi-hongsi aja. Ya, apa tuh istilahnya? Nah, seperti kungfu. Itu salah satu dampak sosial yang luar biasa. Kayak lagi, apalagi tubuh kita yang mulai bergumul umur 50 ke atas kayak saya. Ya, Bapak Ibu ya, yang lututnya udah mulai keratak keruduk. Tidak bisa lagi lari kayak dulu. Ingat, Tuhan tidak berubah. Ini the prayer of serenity. Mari kita baca, kita ucapkan bersama-sama sebagai doa kita. Doa untuk hikmat. Bahasa Indonesianya saja. Bisa kebaca di situ, mari kita baca bersama-sama sebagai doa kita. 1, 2, 3. Allah Bapa, anugerahkanlah kepadaku damai sejahtera untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Dan hikmat untuk tahu perbedaannya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang yang diberi hikmat oleh Tuhan. Amin. Terima kasih saudara percaya saudara adalah orang yang berhikmat. Ambilkan tangan saudara. Hikmat itu adalah Kristus sendiri. Saudara mengenal Yesus, engkau pasti orang yang berhikmat. Dan hikmat yang bukan dari dunia ini diberikannya buat kita. Saudara, hari-hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita hidup dengan hikmat Tuhan. Tadi dikatakan orang berhikmat seperti cahaya yang bersinar. Mari bersinarlah, bercahayalah, minimal dari wajah saudara. Jangan bercengut, jangan gelap wajahmu. Bersukacita, katakan amin. Bergembira saudara, karena Tuhan. Bersukacita dan mulai berbicara hal-hal yang baik, mulai bertindak hal-hal yang baik, mulai berpikir hal-hal yang baik. Dunia ini semakin gelap, tadi dikatakan akan semakin sukar keadaannya. Jangan saudara berharap, oh akan semakin baik, besok ada vaksin akan baik. Dan berharap boleh, tetapi antisipasi juga bahwa kondisinya belum tentu seperti harapan kita. Tapi biarlah apa yang menjadi rencana Tuhan boleh terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Yang perlu kita siapkan, ayo miliki terus hikmat. Tadi minta hikmat, kalau engkau nggak punya hikmat, minta hikmat. Tuhan yang sumber hikmat itu akan memberikan hikmat dengan murah hati buat setiap kita. Amin. Mari mulai saudara, mulai bersaksi. Ada banyak sekarang media yang saudara bisa pakai. Dunia ini sangat terbuka sekali, luar biasa. Dalam 6-7 bulan ini dunia terbuka luar biasa. Pintu-pintu nggak ada lagi yang tertutup saudara. Kalau kita masih melihat ini yang tertutup saudara, bukan di luar sana yang tertutup. Yang tertutup adalah pikiran kita, hati kita.
Dunia ini sedang terbuka luar biasa. Tidak ada alasan untuk kita bilang nggak bisa, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Selalu ada waktu dan kesempatan kalau saudara dan saya terima hikmat Tuhan. Karena saat kita terima hikmat Tuhan, terang Kristus itu mulai bercahaya dalam hidupmu, bersinar, mempengaruhi lingkunganmu, mulai dari keluarga-keluargamu. Jadi orang tua yang baik, yang bertanggung jawab. Jadi anak, jadilah anak yang baik, yang hormat kepada orang tua. Mulai saudara, dari hal-hal seperti itu mulai dibangun saudara. Karena ini waktunya. Waktu yang akan datang belum tentu bisa terjadi lagi seperti yang sekarang ini. Ini waktu yang baik sekali. Sehingga hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan bagi hidup kita bukan hanya untuk sampai akhir tahun ini saja, tapi untuk tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, minggu-minggu berikutnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ayo bangkit berdiri saudara. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Minta hikmat Tuhan. Biar kau tahu bagian apa yang Tuhan sudah tetapkan bagimu. Untuk kau bercahaya, bersinar. Dan terangmu semakin bersinar, semakin kuat. Haleluya. Mari bergembira, bersukacita. Miliki harapan yang pasti dari Tuhan. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Harapan itu seperti sauh yang kuat, yang tertanam sampai kepada bagian yang di dalam, yaitu bait suci Allah, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Engkau terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan ingin mencurahkan hikmatnya, pengertian-pengertiannya, bahkan kekuatannya, kesanggupannya atas hidupmu. Terus sembah Dia. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh sepenuh hatimu. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami untuk kami terus bersaksi. Kami dipanggil, diselamatkan untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat kami, bahkan juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat setiap kesempatan, buat setiap pemeliharaan Tuhan atas kami. Oh, sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Tuhan menjagai kami. Haleluya. Terima hikmat Tuhan, saudara. Minta hikmat Tuhan lebih lagi. Minta hikmat Tuhan. Kuralaba shekerabatakara. Jesus. Haleluya. 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 Bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Dia Tuhan yang setia. Dan engkau berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Bersorak-soraklah karena Tuhan. Bernyanyilah karena Tuhan. Berkiranglah karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau baik, teramat baik Tuhan. Bagi adik saya rindu berdoa buat saudara yang kau mungkin ada sesuatu kerinduan, kau punya satu pergumulan, kau punya satu tantangan, persoalan apapun juga. Saya tidak tahu persoalan saudara, tapi Tuhan yang memiliki hidupmu. Dia Tuhan yang tahu seluruh isi hatimu. Amin. Mari angkat tangan saudara di tempat saudara masing-masing saja. Bapak, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka untuk setiap rancangan-rancangan Tuhan, apapun juga, apa yang mereka sedang hadapi hari ini. Kau yang paling mengerti Tuhan, dan Kau tahu cara penyelesaian yang terbaik. Oleh itu aku berdoa saat ini, apapun yang menjadi persoalan, pergumulan, keadaan-keadaan hidup mereka, hati mereka, Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus, saat ini juga jawaban Tuhan, hikmat Tuhan diberikannya bagi setiap mereka yang menginginkan dan yang mencari sungguh-sungguh, yang merindukan itu terjadi atas hidup mereka. Kuralabata shikirabata karaba shikiraba. Oh rabata karaba shikiraba. Jadikan
seperti apa yang Tuhan mau atas setiap kami. Sehingga tidak ada satupun kami menjadi orang Kristen yang tidak bermanfaat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jadikan kami seperti apa yang Kau mau. Jadikan seperti apa yang kami mau Tuhan. Yang seperti Kau mau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan pergumulan apapun juga, sakit, penyakit, kelemahan, dan keraguan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, Bapak, aku minta di dalam nama Yesus Kristus juga saat ini dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, semua ketakutan, kekhawatiran, ikatan, belenggu-belenggu yang menghalangi kami untuk kami boleh bergerak, bekerja untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami sepakat di dalam nama Yesus, tidak ada lagi kuasanya, tidak akan lagi menahan kami untuk kami terus berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, aku berdoa, roh damai sejahtera-Mu turun atas hamba-hamba-Mu, umat-Mu, kekuatan, pengharapan, iman, kasih yang dari Tuhan tercurah saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan biar roh keunggulan, kemenangan terus Tuhan curahkan di tengah-tengah kami. Kekuatan, damai sejahtera-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yesus Tuhan. Shiraralamo. Shiraralamo ya besekera boria sekera baradamo. Haleluya. Jesus. Oh, Ranama Shinaramo. Hallelujah. Oh, Rabashira. Oh, Rabasharala. Oh, Rabatashikara. Shikarala barala. Terus nikmati sebentar. Thank you, Lord. Oh, Ranama Shandana. Shikaraba. Oh Jesus, thank you. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes, Lord. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Yes, pertolongan datangnya daripada Tuhan yang menciptakan alam. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Oh Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup.
angkat sekali lagi. Oh, kami percaya Engkau lebih besar dari segalanya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. berikan Oh, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Mari yang percaya tepuk tangan saudara-saudara, beri yang buat Tuhan kita. Haleluya. Jesus. Kau tak pernah terlambat. Haleluya. Mari sebentar kita akan bawa persembahan kita, saudara. Kita akan berdoa buat persembahan yang akan kita bawa pagi ini. Nanti secara tertib saudara nanti bisa memberikan dengan ada di kotak-kotak di bagian depan. Mari kita akan angkat persembahan kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan Engkau membuka mata hati kami untuk mengenal pribadi-Mu sebagai pribadi yang begitu baik bagi kami. Pribadi yang sangat mengasihi kami. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Pribadi yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami. Bahkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu hati kami teguh kepadamu Tuhan. Hati kami tidak goyah. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami orang-orang yang punya masa depan yang cerah. Penuh pengharapan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau bawa persembahan kami nanti, Bapak, kami percaya. Kami percaya Tuhan bahwa semua datangnya daripada Tuhan. Dan kami mengembalikan dengan penuh sukacita. Hati yang sukarela, bahkan hati yang mengasihi Tuhan. Memberkati itu setiap pribadi-pribadi yang sudah membawa persembahan-persembahan, karena kami tahu Tuhan, persembahan kami menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Dan diterima dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk roti yang boleh kami makan. Terima kasih buat benih untuk kami boleh taburkan kembali. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan. Bahkan kami semua hidup dalam kelimpahan dalam segala keadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Dan sebentar kami tinggalkan tempat ini. Kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa. Saudara ikuti doa yang saya akan katakan. Kita akan ambil waktu jeda sebentar dari setiap kata demi kata untuk saudara renungkan. Kita nggak mau ini sekedar kita doakan terus hilang selesai. Ya sebentar ikuti doa saya. Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Bapa. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yes, thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Oh Jesus. Jesus. Ya. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara yang mulia. Oh, rabatasyara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, rabamasyira la bara la bara masyira. Masyara. Oh, rabasyira la bara. Oh, rabasyara la bara. Oh, rabasyara la bara. Oh, rabasyara la bara. Dan jadilah seperti apa yang kami doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka tangan saudara. Dan saat ini pulanglah engkau kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidupmu. Baik di rumahmu, baik di keluargamu, baik di pekerjaanmu, baik dimanapun kau berada. Bersinarlah. Biarlah terang itu semakin percaya dalam hidupmu. Dan membuat banyak orang melihat Tuhan melalui hidupmu. Karena engkau adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seperti orang yang membangun di atas batu karang yang teguh. Hidupmu menjadi hidup yang teguh. Dan tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Karena Yesus Kristus yang menjadi pokok dalam hidupmu. Dan penopang hidupmu sepenuhnya. Ulanglah dengan penuh sukacita. Karena engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kau dilindungi oleh Tuhan, diberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, keluargamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, pekerjaanmu, bisnismu, kariermu, profesimu, studimu, semuanya diberkati. Tuhan mampukan engkau untuk mengerjakan yang terbaik seperti Kolose 3:23, melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu, dan banyak orang boleh mengenali Tuhan melalui hidupmu. Pulanglah sekarang dalam berkat yang penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna turun atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan.